Mungkin butuh satu orang pegang mic-nya Pak. Ya. Oh, satu lagi untuk nyiram kan? Oke. Pak, satu untuk nyiram, satu untuk ini. Bukan nyiram ustadznya, nyiram. Ngambilin air. Tidak untuk nyiram air. Jadi kita mulai dari awal ya, telapak tangan, Pak. Sedikit pelan-pelan aja Pak siramnya ya. Ini airnya itu dituang Pak ya. Dimulai sudah cukup. Air ini dimulai dari telapak tangan bagian depan. Ini ya, ditarik ke tangan kiri, narik ke tangan kanan di bawah sampai pergelangan. Kemudian yang kanan itu memutar di bawah kiri. Jadi mulai dari depan ya. Kemudian ini mempertemukan dua-duanya dan jari-jari kita masuk. Kemudian yang di antara ibu jari. Ini pergelangan ya. Jadi saya ulangi, ini kemudian ini baru satu kali ya. Kemudian kita masuk ke depan dan ini baru satu. Kemudian ini dua, ya. Kemudian baru tiga. Jelas ya. Ini perhatikan harus dimasukkan dan ini supaya semuanya kena air. Satu, harus tenang dalam ibadah. Yang kedua, kalau kita mau berkumur-kumur dan istinsyak, air seperti ini dimasukkan setengah di mulut, setengah di hidung, seperti ini. Jadi yang dimasukkan di mulut setengah, dikumur-kumurkan, yang di hidung dihirup, tangan kiri membuang yang di hidung, tapi tangan kanan mulut tetap berkumur-kumur. Saya ulangi. Jadi dianjurkan ini kumur-kumur, tentu lebih maksimal dari ini ya, dengan kumur-kumur. Dianjurkan seperti kumur-kumurnya memasuk ini satu ya. Jadi tidak dipisah, jangan mulut aja. Memang sunnahnya adalah memasukkan mulut dan hidung. Dan ini pada saat kumur-kumur, ini jari kita masukin ya di antara gusi. Dimasukin di antara gusi, dipastikan sudah. Biasanya Bapak Ibu kalau masukin jari di antara gusi itu akan ditemukan ada seperti lendir di sini, itu yang biasa membuat bau, sehingga dikeluarkan. Baik, kemudian kita masuk ke wajah. Wajah ini di awal tumbuhnya rambut ya Bapak Ibu sekalian, seperti ini. Ini tentu airnya, maaf karpetnya basah Pak. Apa? Ini di airnya dituangkan di wajah, kemudian begini. Ini telapak tangannya, ini dipastikan di awal tumbuhnya rambut ya, diputar begini. Jadi ini diputar seperti kipas ya. Ini dipastikan semua kena, hidung saya kena, semua mata kena, rambut kena, dan ini tempat di sebelah kuping kena semua. Pada saat diputar begini, jari ini masuk di bawah dagu ya. Ini sudah masuk di bawah dagu. Dipastikan ini satu. Kemudian dua lagi setelah diambil air tentunya ya. Yang kedua, kemudian yang ketiga. Sama pada saat membasuh siku. Ini bisa kita tarik dari sini. Ini ditarik sampai dipastikan ini ya. Ini harus kena. Ini garis ini subhanallah ada hikmahnya kata ulama. Batas minimal wudhunya gitu. Jadi tarik sampai di bawah siku, kemudian baru diputar ke atas. Ini baru satu. Kemudian sama dua, kemudian baru tiga. Boleh juga dari sini kalau mau dipastikan. Kerannya lagi jalan ditarik, tapi tetap bagian depan dulu diputar. Ini bukan cuma sekedar dituang ya, tapi dipastikan kena, kemudian diputar. Putar, nah ini tarik lagi ke atas. Supaya memang ini jamahan ini memastikan semua kena. Sama kalau dari sini, ya, ini diputar, dipastikan dan dianjurkan lebihkan. Sama juga sebelah kiri, itu nggak usah pakai air Pak ya. Ini sebelah kiri sama diputar, kembalikan ke sini lagi. Atau kalau dari sini diambil dari ini dipastikan semua kena ya. Dipegang sikunya, kemudian didorong sampai ke depan, diputar lagi ke ini dipastikan putar. Baru satu. Kemudian rambutnya. Ya, ini saya 3 minggu lalu baru gundul lagi umroh. Jadi rambutnya ini dipastikan seperti ini ya. Ini ditarik ke belakang sampai ke tengkuk. Kemudian dikembalikan lagi
Kemudian ini jari masuk di sini, tapi bukan cuma disentuh ya, memang ditekan dan ini mutar seperti keluarin kotoran gitu. Satu. Nah kalau ibu-ibu tadi saya bilang atau yang panjang rambutnya itu diputar ke belakang, ini ditepuk-tepuk sampai ke depan, baru ini diputar. Gitu ya. Khusus untuk leher tidak pernah ada penyebutan riwayat. Jadi kita nggak usah mengusap leher secara khusus. Dan ulama mengatakan yang mengikuti sunnah Nabi sebenarnya pada saat musab kepala tadi ke belakang sampai ke tengkuk itu sudah kena lehernya. Tapi secara khusus leher tidak ada. Memang disunnahkan untuk kembali ke belakang leher kemudian ditarik dan di. Habis itu telapak kaki dipastikan ya telapak kakinya mohon maaf. Ini minimal sekali harus di mata kaki minimal dan disunnahkan kita untuk mengusap. Dipastikan semua jari-jari ini kaki disentuhkan dengan air sambil airnya mengalir. Jadi dilebihkan dari mata kaki minimal 3 kali kanan 3 kali kiri. Boleh nggak masalah. Boleh tangan kanan boleh tangan kiri. Dan intinya seperti itu cara wudhunya ya. Nah untuk lebih jelas masalah dalil, Bapak Ibu bisa kembali lagi ke buku tadi yang saya kasih gitu kan, yang dibagikan. Itu sudah dijelaskan hadisnya riwayat siapa di footnote-nya masing-masing gerakan yang saya ajarkan tadi. Sudah Pak, saya keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu sutra? Sutra itu sesuatu yang diletakkan di depan tempat sujud seorang musolli. Seorang musolli. Jadi kalau saya lagi sholat, misal sujud saya di ujung meja ini, maka di depan meja ini kita letakkan sesuatu. Tas, batu, pohon, tembok, kursi, apalah, gitu kan? Maka itu dinamakan sutra. Ada juga sebagian ulama mengatakan sutra itu adalah antara seorang musolli berdiri dengan tempat sujudnya. Maka ini dinamakan sutra. Ada yang mengatakan sutra benda yang ditaruh, ada yang mengatakan sutra antara dia dengan tempat sujudnya, gitu kan. Makanya sebagian ulama Hanabila mengatakan kalau orang tidak mendapatkan sesuatu yang dia bisa letakkan di depan tempat sujudnya, batu kah, kayu kah, atau apa saja, tembok atau orang yang sedang sholat juga, maka semestinya dia bisa menjadikan ujung tempat dia sujud, ujung meja ini misalnya diniatin sebagai tempat sutrahnya. Nah, itu dibolehkan, gitu kan. Jadi intinya salah satunya adalah dianjurkan sutrah. Dan kata Nabi SAW, kalau kalian sedang sholat letakkan sesuatu sutrah di depan kalian, gitu kan. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan, kalau seandainya kalian sedang sholat, jangan lupa letakkan sesuatu sutra yang tingginya seperti tinggi sebuah pedang. Ya kalau pedang itu umumnya dulu tuh sekitar ada yang setengah meter sampai 1 meter, gitu kan. Ada yang mengatakan lebih tepatnya ulama bilang 46 cm sekian. Intinya kita letakkan sesuatu lah. Kalau anda lagi sholat di rumah, di kamar ada ranjang, ada lemari, itu dilakukan. Itu sutrah dianjurkan. Tapi kalau tidak ada sama sekali, boleh diniatkan ya tempat ini. Di atas tempat sujud kita. Dan disunnahkan juga antara kita dengan tempat ya yang kita letakkan sutra. Misalnya kita letakkan tas, itu sunnahnya dalam hadis Muslim diambil jarak ukuran kambing bisa lewat, kurang lebih sejengkal. Jadi usahakan kepala ini tidak dempet di tembok, gitu kan. Ada jarak sekitar sejengkal. Ini dianjurkan. Di dalam hadis yang lain juga kata Nabi SAW, kalau kalian sedang sholat dan terdapat seekor hewan, waktu itu disebutkan kucing. Kucing akan memotong sutrahnya antara dia dengan tempat sujudnya, maka sebagai dia melangkah merapat, ya, melangkah merapat agar kucing itu lewat dari belakang, barulah dia kembali. Saking pentingnya menjaga sutrah. Orang kalau sholat sendiri, sutrahnya masing-masing. Tapi kalau orang sholat berjamaah yang menjadi sutra adalah imam. Yang menjadi sutra adalah imamnya. Jadi kalau misal di saf sana ada yang kosong, kemudian ada ikhwah yang terlambat, dia lihat masih ada kosong, dia bisa melewati makmum untuk masuk ke dalam. Tapi kalau imam tidak boleh. Makanya imam biasa diletakkan, seperti kita sekarang ada kayu ini,
dan atau kadang-kadang tembok ya, itu semuanya adalah bagian daripada perintah agama kita. Jadi yang pertama adalah kita berdiri tegak, semua pundak ditegakkan, telapak tangannya tegak di samping, dipastikan semuanya tertarik, tulang belakang dan dadanya tegak, kan gitu. Mata ke tempat sujud, tidak dialihkan kemanapun. Kemudian sudah tenang begini, betul menghadap kiblat, telapak kakinya tadi dibuka, ya. Tumitnya dibuka, bukan ini ya, tapi ini dibuka, sejajar dengan pundaknya. Dan juga perlu diperhatikan ya, kalau lagi sholat, terutama laki-laki ya, bapak-bapak terutama perhatikan, ada hadis yang menjelaskan tidak boleh mata kakinya tertutup. Pada saat ketemu antara tumit saya sama Pak Heban, maka betis saya akan ketemu sama Pak Heban, pundak saya juga ketemu. Ada celah nggak? Nggak ada celah. Beda kalau begini, coba kita praktekin yang salah Pak. Selama ini masih penting kalau tersentuh begini, ada orang nggak mau nyentuh. Kalau tidak paham Sunda biasanya kalau kita sentuh ditarik sama dia. Kemudian kita mulai takbir, Allah, mata tertutup ya, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar. Boleh juga caranya Allahu Akbar. Gerakan dulu, Allahu Akbar. Ya, dua-duanya boleh. Tadi pertama dengan suara Allahu Akbar bersamaan. Ini enggak, gerakan dulu. Letakkan sini baru Allahu Akbar. Terutama kalau sholat berjamaah, imamnya dianjurkan gunakan yang kedua, supaya makmumnya dipastikan tidak mendahului dia. Karena makmum yang mendahului bisa diubah wajahnya menjadi dari tadi. Baik. Tinggal khilaf di antara ulama. Lafaz yang mengatakan Nabi SAW meletakkan telapak tangan beliau di dada, apakah itu di awal dada, di atas ulu hati, atau di dada, di atas? Jadi ini dua-dua ulama membenarkannya. Jadi boleh kita Allahu Akbar di sini atau Allahu Akbar di atas, di dada, lebih tinggi. Jadi setelah Allahu Akbar diam sejenak, kemudian baru baca iftitah. Ya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bisalji wal ma'i wal barad. Kemudian setelah baca iftitah kita membaca isti'adzah, mohon perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada dua macam ya. Di sini kita lihat dua riwayat. Kemudian membaca isti'adzah, mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk sebelum baca Al-Fatihah dengan mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Barulah kita baca bismillahirrahmanirrahim, gitu kan? Baca Al-Fatihah. Untuk ini ada jabaran sendiri bahasan tafsir, tapi sudah tahu semua Al-Fatihah tentunya ya. Jadi kalau sholat subuh, maghrib, isya, imamnya kerasin suara, pas dia bilang waladhdallin, kita semua mengatakan laki-lakinya amin. Perempuan boleh mengucapkan tapi kecil, tidak mengeraskannya, gitu kan? Karena ini tuntunan Nabi SAW. Itu ada fadilah sendiri. Kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan amin bersamaan dengan aminnya imamnya, maka akan diampuni dosanya. Dalam riwayatnya dikatakan kalau imam mengatakan amin, para malaikat mengatakan amin yang hadir dalam sholat itu. Maka siapapun makmum yang menyamai aminnya imam dan malaikat, maka akan diampuni dosanya yang lalu. Artinya tertib. Begitu imam mengatakan waladhdallin, imam dianjurkan membaca amin, lalu semua makmum mengatakan amin. Ini memang mengeraskan suara. Membaca satu surah atau ayat dari Al-Quran. Kemudian beliau SAW membaca sebagian dari Al-Quran. Terkadang beliau membaca satu surah secara lengkap. Kemudian kita rukuk. Allah, kembali lagi gerakan dasar, Allahu Akbar. Ini lututnya digenggam dan itu kemudian dipastikan punggungnya rata. Subhana rabbiyal azim. Boleh sami Allahu liman hamidah sini. Tetap tegak, jangan bungkukan dan konsentrasi mata di sana. Kemudian sujud dengan dua cara tadi ya. Sujud kita bisa meletakkan
Jadi sujudnya ini adalah boleh lutut dulu turun seperti ini. Jadi sami Allahu liman hamidah atau sami Allahu liman hamidah, kemudian kita sujud dengan cara menurunkan lutut dulu. Kemudian baru telapak tangan diambil jarak ukuran siku kita. Jadi ini ukurannya ini siku di sini ya. Letakkanlah telapak tangan kita itu di tempat yang secukupnya dan ini sejajar ya. Barulah kita sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Perhatikan siku jauh dari tulang rusuk, siku jauh dari tanah, perut jauh dari paha. Semua tadi dipraktikin. Paha jauh dari betis. Paha jauh dari betis. Jadi turun Allahu Akbar yang diletakkan. Kemudian sujudnya diambil jarak. Nah ini tadi sejajar suka pundak. Allahu Akbar ya. Ini sangat beda Bapak Ibu sekalian dengan sujud yang salah begini. Atau orang sujudnya begini ya. Ini pasti tidak betah dia untuk sujud. Tapi kalau tadi sesuai dengan sunnah, ada sirkulasi udara, kita bisa lama. Sujud pun bisa lama ya. Ini Allahu Akbar. Tadi cara turunnya dua ya. Turun lutut dulu, Allahu Akbar, gitu kan? Kemudian taruh telapak tangan. Boleh juga telapak tangannya dulu, tapi cara turunnya begini. Nah, jadi turun itu sami Allahu liman hamidah, gitu kan? Terus kemudian kita turun begini. Lutut sampai di sini, kemudian telapak tangan ditaruh. Jadi jangan begini ya. Jangan begini, sami Allahu hamidah, begini. Dia salah ya. Itu yang seperti unta yang tidak boleh tadi begini. Tapi turun dulu lututnya, jadi kan mendekati lantai baru diletakkan telapak tangan. Umumnya sih ya, umumnya yang lebih mudah itu lutut dulu turun. Umumnya lebih mudah, tapi dua-duanya boleh. Baik. Sekarang pada saat kita sudah sujud tadi, perhatikan sujudnya 7 anggota badan ya tadi. Telapak tangan, muka sama hidung, lutut dan telapak kaki. Bangun dari sujud, duduknya iftirash. Ini iftirash ya. Kalau kita sudah sujud tadi, ini duduknya bangun iftirash begini. Allahu Akbar. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Tidak dianjurkan orang dari sujud langsung berdiri, tapi dari sujud duduk dulu iftirash, duduk tenang dulu. Kemudian setelah itu mengepal tangan kita, ditopangkan di lantai yang mendorong tubuh kita ke atas. Ya, bisa dengan cara mengepalkan, ada dua cara, atau yang kita tekan paha kita untuk mendorong tubuh ke atas. Kemudian beliau melakukan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama, hanya saja tanpa takbiratul ihram, tanpa doa iftitah dan tanpa membaca ta'awudz lagi ya. Duduknya iftirash atau kita mau tahiyat, jari ini sejajar dengan ujung paha. Jadi bukan diturunkan tapi ditaruh di sini, kiri kanan. Kemudian kita tahiyat. Ada dua pendapat juga dalam masalah tahiyat. Bolehnya kita mendirikan jari ini dari awal, dari at-tahiyatu lillah sudah menaikkan jari. Boleh juga seperti biasanya setelah tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, baru dinaikkan jarinya. Ada juga hadis yang dihasankan oleh para ulama, disunnahkan menggerak-gerakkan jari, karena ada hadis yang berbunyi gerakan jari di tasyahud lebih keras bagi iblis dari cambukan besi. Kemudian pada rakaat ketiga dan keempat beliau hanya membaca surah Al-Fatihah saja dan tidak membaca ayat apapun setelahnya. Kemudian tidak diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau membaca ayat atau surah lain pada 2 rakaat terakhir. Yang perlu diperhatikan di sini, lutut saya, betis selalu tidak berubah sejajar dengan pundak. Ini penting. Termasuk kalau Bapak Ibu mau mengubah, ini kan duduk iftirash namanya. Kalau mau duduk tahiyat terakhir tawarruk, begini caranya.
Ini hanya dimasukkan ke sini dan duduk. Saya nggak usah dorong teman saya di sebelah. Jadi ini hanya sekedar memasukkan kiri di bawah tulang kering kanan. Selesai. Jangan begini ya. Ini begini, kemudian begini. Dorong teman di sana, ketabrak semua. Nah, makanya cara mengubahnya sederhana. Hanya ini yang dimasukkan saja. Selesai. Jadi tidak perlu berubah. Dari pertama takbir, dari saya bilang patokan tumit sejajar dengan pundak itu sampai salam. Dan salawatnya perlu diperhatikan ya. Riwayat hadis Nabi ini bukan buatan saya, tapi Nabi yang tuntun kita. Membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak ada sayyidina. Ini lihat, perhatikan hadisnya. Kita bolehkah mengatakan Nabi Muhammad sayyidina? Boleh, Tuhan kita. Tapi khusus lafaz salawat dalam sholat, memang Nabi ajarin begini. Nah, kadang-kadang kita ini menganggap di Indonesia kalau tidak menyebutkan sayyidina tidak hormat pada Nabi SAW. Keliru. Menghormati Nabi itu bukan berarti seperti tradisi kita Indonesia membacakan salawat Nabi itu sudah menghormati Nabi SAW. Kita membaca Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada innaka Hamidum di sini ya. Di Indonesia biasa riwayatnya itu cuma satu kali innaka Hamidum Majid, ini dua kali. Kemudian yang kedua, Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, kemudian yang terakhir adalah masalah salam tadi. Jadi kalau Bapak Ibu mau salam, ini sudah selesai baca tahiyat, lepaskan tangannya, kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi. Tetap punggungnya tegak, kemudian kita assalamualaikum warahmatullahi. Ini pipi seperti dilihat oleh mama yang di belakang. Jadi bukan hanya noleh ya, tapi assalamualaikum warahmatullahi. Dipastikan leher ini tertarik, kemudian assalamualaikum warahmatullahi. Boleh assalamualaikum warahmatullahi, boleh lengkap wa barakatuh. Dua-duanya ada riwayatnya.